من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha selalu bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah selalu menyuruh manusia untuk bertakwa kepadanya serta menjadikan takwa sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana telah disebutkan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Imran 102. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan hidayah kepada kita untuk tetap dalam keadaan keimanan. Itulah rezeki yang paling besar bagi kita, melebihi rezeki harta, kesehatan, bahkan usia kita. Dengan keimanan itu kita bisa berhadir memenuhi kewajiban ibadah salat Jumat di masjid ini. Kita pun bersyukur bahwa Allah memilihkan bagi kita hadir di dunia ini sebagai umat dari Nabi paling mulia, Al-Imamul Anbiya, As-Sayyidul Mursalin, Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kesyukuran kita, Allah panjangkan umur kita sampai hari ini, hari ke-26 Ramadan 1445 Hijriah. Masih ada 2 malam ganjil di 10 hari terakhir. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari penghabisan. Bersalawat dengan penuh kerinduan karena Nabi mulia ini telah merindukan umat yang datang di hari kemudian, umat yang tidak pernah melihat wajah baginda Nabi, tidak pernah mendengar suara baginda Nabi, namun beriman dengan risalah yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bersuka cita menemui beliau di sebuah telaga Kautsar yang mulia, ketika semua jiwa menjadi gundah gulana di hari perhitungan, cemas akan keselamatan masing-masing dari api neraka yang menakutkan. Semoga kita termasuk yang beruntung mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imin farhatun 'inda fitrati wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa akan meraih 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Sudah 25 hari kita merasakan nikmatnya berbuka puasa, merasakan tegukan air memasuki kerongkongan, menikmati mengunyah makanan setelah mengalahkan haus dan lapar seharian di tengah cuaca yang panas dan melelahkan. Dan masih ada satu kegembiraan lagi yang Allah simpan, yaitu kegembiraan ketika bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, seperti apa kegembiraan bertemu dengan Allah?
Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadatu wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillatun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Ta'ala, dan muka mereka tidak ditutupi debu dan tidak pula dengan kehinaan. Mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surah Yunus ayat 26. Di antara gambaran nikmatnya surga, hadis qudsi menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam surah Yasin ayat 55 sampai dengan 58 Allah berfirman, "Inna ashabal jannatil yawma fi sururin farihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rahim." Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam, ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Mujahid dan Qatadah mengatakan kalimat bersenang-senang dalam kesibukan mereka, Yasin 55, berarti mereka merasa takjub dengan kenikmatan yang mereka alami. Ibnu Majah di dalam kitab Zuhud menceritakan bahwa Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Adakah yang menginginkan masuk surga? Karena sesungguhnya surga itu keindahannya tidak dapat dibayangkan. Surga itu demi Tuhan Ka'bah, semuanya merupakan nur cahaya yang berkilauan, wewangian yang semerbak aromanya, gedung-gedung yang kokoh, sungai-sungai yang mengalir, buah-buahan yang masak, istri-istri yang cantik jelita, perhiasan yang banyak, tempat tinggal yang abadi di negeri yang penuh dengan keselamatan, buah-buah yang segar, kebaikan dan nikmat yang berlimpah di tempat yang tinggi lagi menyenangkan." Mereka sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kamilah orang-orang yang sedang mengadakan persiapan untuk memasukinya surga." Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah insya Allah." Maka para sahabat pun mengatakan insya Allah. Dan kenikmatan surga ini masih Allah beri tambahan seperti disebutkan dalam surah Yunus ayat 26 di atas. Makna tambahan yang akan diberikan oleh Allah kepada ahli surga adalah kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari 554 dan Muslim 182 menyebutkan, "Sungguh kalian akan menyaksikan Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama dan sebagaimana kalian menyaksikan matahari di siang hari yang cerah tanpa tertutup awan." Hal itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada mereka di hari akhirat sehingga mereka mampu memandang Rabb-Nya. Adapun di dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat karena manusia tidak mampu menyaksikannya. Sebab manusia di dunia sangatlah lemah fisiknya, kemampuannya dan panca inderanya sehingga mereka tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam tidak jadi ingin melihat Allah
karena memperhatikan gunung batu Tursina binasa seketika Allah menampakkan diri pada gunung itu. Jadi jamaah Jumat rahimahullah, seorang bayi terpisah dengan ibunya, kemudian besar dan berhasil dalam hidupnya. Diceritakan bahwa ibunya tentu sangat penyayang kepadanya, perhatian merawatnya, memberikan pakaian terbaik untuknya, menidurkan dengan puji-pujian yang mengandung doa, mencurahkan semua perhatian, tenaga dan harta untuk membesarkannya. Ketika mendapat sedikit titik terang kabar keberadaan di mana ibunya sekarang, maka sesegeranya si anak meninggalkan urusannya, bergegas ingin berjumpa. Kecintaan yang dalam akan membawa kita menemui. Jika dengan jasa dan kebaikan ibu dapat membuat kita memandang rindu untuk berjumpa, maka bagaimana lagi jasa dan kebaikan Allah untuk hidup kita. Allah telah tanamkan keimanan di hati kita. Allah hadirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilihkan kita lahir di dunia dari dua orang terbaik untuk menjadi ayah dan menjadi ibu kita, yang membesarkan kita dengan kasih sayang, mengajarkan keimanan, mencukupi nafkah kita. Allah penuhi kebutuhan rezeki kita selanjutnya. Allah sediakan udara, air, tumbuhan, hewan dan alam semesta. Dialah yang maha pengasih dan penyayang, maha pengampun, maha pemaaf, maha kaya lagi, maha pemberi rezeki. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memahamkan bahwa surga itu keindahannya tidak bisa dibayangkan, tetapi melihat wajah Allah, nikmatnya lebih besar hingga kita lupa akan nikmat surga itu sendiri. Karenanya sudah sepantasnya lah kita merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah sakit yang berujung pada kematian baginda Nabi, beliau sempat bersabda, "Innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indahu, fakhtara dzalikal 'abdu ma 'indallah." Sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hambanya untuk memilih dunia ataukah memilih apa yang ada di sisi Allah. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah Abu Bakar memiliki ketajaman mata hati yang menangkap bahwa Nabi memilih untuk segera berada di sisi Allah daripada kejayaan dunia, yang berarti berakhirnya masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian terpukul, lari menyendiri dan menangis. Hadirin jamaah rahimahullah. Ketika usia mulai beranjak tua, kebugaran berkurang, kesehatan menurun, pangkat dan jabatan, harta dan kuasa mulai dicabut. Satu persatu sanak keluarga, teman kerja dan tetangga mendahului kita. Lalu muncullah kekhawatiran akan diri sendiri. Guru kita Muallim Haji Sakrali dalam sebuah pembicaraan mengatakan, kalau beliau tidak tahan jika diminta membacakan doa di pemahaman, karena mengandaikan pada diri sendiri hal yang sama tentu juga akan kita alami sama-sama. Ya, kalau kita selamat, kalau tidak ada jalan untuk kembali ke dunia. Ustaz Feliciao mengatakan yang paling beliau takut tentang neraka adalah kalimat selama-lamanya. Sesakit-sakitnya siksa, jika masih ada akhirnya, masih akan ada yang ditunggu kapan akan berakhir. Hadirin jamaah rahimahumullah. Dengan kerinduan ini, dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah tanamkan ketenangan dalam hati kita bahwa kematian adalah satu-satunya jalan pertemuan dengan kenikmatan negeri akhirat, perkumpulan dengan ayah dan ibu dan keluarga yang mendahului,
pertemuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertemuan dengan surga dan puncak dari segala kenikmatan akhirat, yaitu pertemuan agung dengan wajah suci ilahi, hanya terjadi setelah kita melewati pintu bernama kematian. Allah berfirman, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbi ahada." Siapa saja yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajrallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah Al-Ankabut ayat 5. Hadirin jamaah rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita agar diberikan kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i 55-54 dan Ahmad 364. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirratin wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu, kenikmatan memandang wajahmu di surga, rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i 281. Semoga Allah kuatkan kita memaksimalkan sisa hari di bulan Ramadan yang mulia tahun ini dengan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah perjumpaan kita dengan Lailatul Qadar. Semoga Allah terima tilawah kita sehingga kita menjadi sahabat Al-Quran. Semoga Allah baguskan puasa kita sehingga Allah memberikan kesenangan bagi orang yang berpuasa, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, di era serba keterbukaan saat ini di depan mata dunia, Palestina terutama Gaza dibantai. Menyedihkan melihat penderitaan mereka, tetapi sebenarnya yang lebih menyedihkan adalah kita sendiri yang tidak bisa berbuat banyak bagi mereka. Hadirin jemaah Jumat, penting bagi kita untuk membantu mereka sekecil apapun yang kita bisa. Teruslah boikot produk-produk yang mendukung Israel, karena keuntungannya disalurkan bagi penjajahan saudara kita di Palestina. Janganlah tutup doa kita, setiap doa kita
sebelum mendoakan bagi mereka. Pemimpin pejuang Hamas Abu Ubaidah berkata, kami berjuang melawan musuh Allah di Gaza dengan air mata, dengan darah. Kami mengorbankan jiwa dan raga kami untuk membela tanah suci dan martabat umat Islam. Dukunglah kami dengan kekuatan doa setelah subuh berjalan. Semoga Allah segera membebaskan negeri suci Palestina, memenangkan kaum muslimin, menguatkan iman di hati mereka, menanamkan kesabaran dan ketenangan bagi mereka, menyehatkan sakit dan luka mereka, menjadikan syuhada setiap kematian mereka, melepaskan mereka yang ditawan, mengajarkan senjata mereka untuk menghancurkan musuh, menumbuhkan kekuatan dan menumbuhkan ketakutan dan gelisah di hati musuh-musuh mereka, mencerai-beraikan pasukan Israel dan sekutunya, menjadikan kebangkrutan atas usaha musuh-musuh mereka, menjadikan bebasnya Masjidil Aqsa, serta kemudahan untuk langkah kita berziarah ke Palestina. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril mujahidin wal muslimin fi Filastin. Allahumma ansurhum 'alal yahud wa man awanahum minal kuffar wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.